Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Saputra dengan NIM F521253116. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tugas matematika dasar. Ya, yang pertama itu tugasnya menentukan titik kritis, nilai minimum lokal, nilai maksimum lokal dari fungsi fx sama dengan x per x pangkat 2 sama dengan tambah 4. Ya, pertama kan kita ketahui fx sama dengan x per x pangkat 2 sama tambah 4. Yang pertama kita itu mencari turunan pertama dari fungsi fx-nya. Ya, jadi fungsi fx-nya ini f aksen dalam kurung x sama dengan x pangkat 2 tambah 4 1 kurang x dalam kurung 2x. Lanjut. Ini masih ada pernya. Jadi dari x per 2 pangkat 2 tambah 4 dalam kurung 1 kurang x dalam kurung 2x per x2 tambah 4 pangkat 2. Lanjut. Ya, di sini x2 tambah 4 kurang 2x pangkat 2 per x pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. Lanjut. 4x kurang 2x pangkat 2 per x pangkat 2 kurang tambah 4 pangkat 2. Jadi sini kita sudah mencari turunan pertamanya dari fungsi fx. Ya, langkah selanjutnya kita mencari titik kritisnya. Lanjut ke titik kritisnya. F aksen x sama dengan 0 4 kurang x pangkat 2 sama dengan 0 x. Jadi hasil titik kritisnya itu adalah kurang lebih 2. Lanjut, kita di sini mencari uji tanda atau turunan kedua. Kita menguji tanda atau turunan kedua. F2 aksen x dalam kurung x sama dengan 2x dalam kurung x pangkat 2 kurang 12 per dalam kurung x pangkat 2 tambah 4 dalam kurung 3. Jadi kita sudah mengujinya. Jadi
Jadi untuk X sama dengan 2 itu maksimum lokal. Ya, hasilnya itu begini. F aksen 2 dalam kurung 2 sama dengan 2 dalam kurung 2 dalam kurung 4 kurang 12 per 8/3. Nah, ini hasilnya, Kak. 8/3. Nah, sama dengan 4 dalam kurung minus 8 per 512. Jadi inilah hasil maksimum lokal dari X sama dengan 2. Oke, kita lanjut ke untuk X min 2, minimum lokalnya. Untuk X sama dengan minus 2, F aksen minus 2 sama dengan 2 dalam kurung minus 2 dalam kurung 4 minus 12 per 512. Jadi sama dengan 4 dalam kurung minus 8 per 512. Jadi hasilnya itu lebih dari 0. Nah, ini untuk hasil minimum lokalnya. Jadi untuk nilainya X sama dengan 2 itu adalah F dalam kurung 2 per 8 sama dengan 1 per 4. Dan untuk X sama dengan minus 2, F minus 2 per 8 sama dengan minus 1 per 4. Jadi untuk hasilnya itu untuk hasil titik kritisnya X sama dengan minus 2,2. Ini untuk hasil titik kritisnya. Dan untuk hasil minimum lokalnya itu minus 2,1 minus 1 per 4. Ini untuk hasil minimum lokal. Dan untuk hasil maksimum lokalnya itu adalah 1 per 4. Oke. Ya, selanjutnya kita ke nomor kedua. Kita menentukan titik kritis, minimum lokal dan maksimum lokal dari fungsi Gx sama dengan X pangkat S pangkat 2 kurang 1 per S. Ya, kita ketahui di sini GS sama dengan S pangkat 2
kurang minus 1 kurang 1 per S dengan S tidak sama dengan 0. Nah, lanjut kita mencari turunan pertamanya. Ya, turunan pertamanya itu G aksen S sama dengan 2S kurang 1 per S pangkat 2. Nah, ini turunan pertamanya. Nah, lanjut kita mencari titik kritisnya. Titik kritisnya itu 2S sama dengan tambah 1 per S sama dengan 0, itu 2 S pangkat 3 tambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya S sama dengan 1/2 akar 3 sama dengan 1/2 akar 3. Nah, lanjut kita mencari turunan keduanya, menentukan hasil turunan kedua, yaitu G aksen 2 dalam kurung S sama dengan 2 kurang 2 per S3. Ya, ini hasil turunan kedua. Lalu kita menguji di S-nya. Kita uji di S sama dengan 1 per akar 2 per 3. Nah, jadi di aksen 2 dalam kurung S sama dengan 2 kurang 2 per minus 1 atau 2 sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6, itu lebih dari 0. Oke, sudah mengujinya dan nilai minimum lokal. Ya, jadi nilai minimumnya itu G dalam kurung minus 1/2 akar 3 sama dengan minus 1/2 akar 3 pangkat 2 kurang 1/2 akar 3. Nah, kita tambah dengan sama dengan 1/4 akar 3. Kita tambah dengan akar 2 pangkat 3. Oke. Jadi
hasil titik kritisnya itu adalah S sama dengan minus 1/2 akar 3 akar 2/3. Jadi untuk nilai minimum lokalnya minus 1/akar 2 pangkat 3. Lanjut 1/akar 4 pangkat 3 kita tambah dengan akar 2 pangkat 3. Ini hasil minimum lokal. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Dengan soal itu dari fungsi H dalam kurung T sama dengan 3T tambah 1/T pangkat 2 tambah 1. Jadi kita mencari turunan pertamanya dengan H aksen dalam kurung T sama dengan 3T pangkat 2 tambah 1 kurang 3T tambah 3 tambah 1 tambah 1 dalam kurung 2T per dalam kurung T pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. Kita lanjut yang kedua sama dengan 3T pangkat 2 tambah 3 kurang 6 kurang dalam kurung kurang 6T pangkat 2 tambah 2T per T pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. Ya, sama dengan minus 3T tambah 2 kurang 2T tambah 3 per T pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. Nah, ini hasil turunan pertamanya. Ya, selanjutnya kita mencari titik kritis lagi. Ya, untuk titik kritisnya itu minus 3T pangkat 2 kurang 2T tambah 3 sama dengan 0. Dengan 3T pangkat 2 tambah 2T kurang 3 sama dengan
0. Ya, ini kita selesaikan dengan kuadrat. Kita selesaikan dengan kuadrat, itu T sama dengan minus 2 kurang lebih akar 4 tambah 36 per 6. Selanjutnya minus 2 kurang lebih akar 40 per 6 dan minus 1 kurang lebih 10 akar 10 per 3. Nah, ini hasilnya. Jadi kita mendapatkan 2 titik kritis. Nah, titik kritisnya yaitu titik kritis yang pertama itu T1 sama dengan minus 1 tambah akar 10 per 3. Nah, ini titik kritis yang pertama, ke 1. Dan yang kedua itu T2 sama dengan minus 1 kurang akar dari akar 10 per 3. Nah, ini hasil kedua titik kritisnya. Jadi untuk membedakan diuji nilai sekitar atau lewat turun kedua, hasilnya ini nilai maksimum lokal. Nah, untuk ini minimum, T2 nya minimum lokal. Sudah mendapatkan. Nah, jadi untuk hasilnya itu A dalam kurung T1 3T 1 tambah 1 per T 2 T pangkat 2 1 tambah 1. Nah, dan untuk hasil HT2 sama dengan 3T2 tambah 1 per T2 tambah 1. Nah, ini untuk hasilnya. Dan untuk hasil nilai titik kritis, nilai minimum lokal dan maksimum lokalnya itu adalah, untuk hasil titik kritisnya itu T sama dengan minus 1 kurang lebih
akar 10 per 3. Nah, ini untuk hasil titik kritisnya. Dan untuk hasil maksimum lokal D1 sama dengan minus 1 tambah akar 10 per 3. Nah, ini untuk hasil maksimum lokalnya. Ini maksimum lokal, ini titik kritis, dan ini minimum lokalnya. D2 sama dengan minus 1 kurang akar 10 per 3. Nah, jadi ini untuk hasil minimum lokal. Oke, selesai. Ya, jadi untuk soal tugas individu 2-nya, kita di sini ada suatu perusahaan tekstil menghasilkan X celana jeans dengan biaya total itu sebesar 20 X kurang 75 tambah X pangkat 2 ribu rupiah. Nah, jadi kan jika semua celana jeans terjual dengan harga 100.000 kurang, untuk setiap celana jeans berapa keuntungan maksimum yang diperoleh untuk perusahaan tersebut? Nah, jadi kita ketahui dulu. Kita ketahui di sini biaya totalnya itu C X sama dengan 20X kurang 75 tambah X pangkat 2. Nah, dan untuk harga jual per celana jeansnya itu Rp 100.000 rupiah, 100.000 rupiah. 100x dalam ribu rupiah. Nah, jadi kita mendapatkan pendapatan totalnya itu Rx sama dengan 100x dalam ribu rupiah. Oke. Nah, ya, yang kedua itu kita di sini fungsi keuntungan. Fungsi keuntungannya itu Px sama dengan R dalam kurung X kurang C dalam kurung X. Nah, ini fungsi keuntungan. Nah, baru kita substitusikan nilai, yaitu Px sama dengan 100x kurang 20 kurang 20x kurang 75 tambah X pangkat 2. Nah, kita sudah substitusikan. Nah, lalu kita sederhanakan. Kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan di sini dengan Px sama dengan 100x kurang 20x tambah 75 kurang x pangkat 2. Nah, Px sama dengan x minus x pangkat 2 tambah
80x tambah 75. Nah, sudah kita sederhanakan. Lalu kita mencari keuntungan. Nah, di sini kita mencari keuntungan maksimum. Fungsi keuntungan maksimum berbentuk parabola terbuka ke bawah. Karena koefisien minus x pangkat 2 itu negatif, sehingga titik maksimumnya itu berada pada x minus b per 2a. Nah, ini. Dengan a sama dengan minus 1 dan b sama dengan 80. Nah, lalu kita hitung x sama dengan kurang 80 per 2 minus 1. Nah, hasilnya itu sama dengan 40. Nah, jadi jumlah celana jeans untuk keuntungan maksimumnya itu 40 celana. 40. Nah, jadi kita sudah mendapat keuntungan maksimumnya. Lalu kita menghitung keuntungan maksimumnya lagi. Nah, kita hitung lagi keuntungan maksimumnya tadi 40 itu. P 40 sama dengan minus 40 per 2 pangkat 2 kita tambah dengan 80 dalam kurung 40 tambah dengan 75. Dan P 40 sama dengan minus 1600 tambah, nah, kan silakan hasil dari ini yaitu 3200 tambah 75. Nah, kita sudah mendapat, dan P 40 sama dengan 1675. Jadi karena kita fungsikan ke dalam ribu rupiah, jadi hasilnya itu 1 juta Rp 1.675.000 rupiah. Oh, ini hasilnya, keuntungannya. Oke, selanjutnya tugas individu 3. Kita menggambar di sini grafik fungsi untuk persamaan berikut. Fx sama dengan 2x pangkat 2 kurang 3x kurang 10. Ya, yang pertama itu kita mencari titik potong sumbu x. Kita mulai dari fx sama dengan 0. Itu 2x pangkat 3 kurang 3x kurang 10 sama dengan 0. Ya, kemudian kita faktorkan, yaitu 2x pangkat 3 kurang 3x kurang 10 sama dengan x kurang 2
X pangkat 2 tambah 4X tambah 5. Ya, kemudian sehingga akar-akar tersebut diperoleh dari X kurang 2 sama dengan 0, atau 2X pangkat 2 tambah 4X tambah 5 sama dengan 0. Ya, jadi akar pertamanya itu X 1 sama dengan 2 dalam kurung 2,0. Dan akar dari kuadratnya itu 2X pangkat 2 tambah 4X tambah 5 sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus kuadrat. Kita gunakan rumus kuadrat, yaitu X sama dengan minus 4 kurang lebih akar 4 pangkat 2 kurang 4,2,5 per 2,2 sama dengan minus 4 kurang lebih akar 16 kurang 40 per 4. Cukup. Sama dengan minus 4 kurang lebih akar minus 24 per 4. Ya, karena di diskriminan 16 kurang 40 sama dengan minus 24, yaitu kurang dari 0, akar-akar tersebut bukan bilangan real, kompleks atau imajiner. Oleh karena itu tidak ada titik potong real tambahan dengan sumbu X selain X sama dengan 2. Ya, jadi kesimpulannya itu titik potong sumbu X itu adalah 2,0. Nah, ini titik potong sumbu X. Ya, yang kedua kita itu mencari titik potong sumbu Y. Kita mencari titik potong sumbu Y. Yaitu F dalam kurung 0 sama dengan 2, 0 pangkat 3 kurang 3, 0 kurang 10 sama dengan minus 10. Oke, jadi kita sudah mendapatkan titik potong sumbu Y, yaitu 0, minus 10. Nah, ini titik potong sumbu Y. Ya, yang kedua kita mencari titik ekstrim. Kita hitung turunan pertamanya dari fungsi ini, yaitu turunan pertamanya itu f aksen dalam kurung X sama dengan 2X pangkat 3 kurang 3X kurang 10. Nah, kita sudah mendapatkan 6X pangkat 2 kurang 3. Nah, kita sudah mendapatkan turunan pertamanya.
Ya, lanjut ke set turunan sama dengan 0. Itu set turunannya itu sama dengan 0-nya itu ya adalah 6x pangkat 3 kurang 3 sama dengan 0. 6x pangkat 2 sama dengan 3. X pangkat 2 sama dengan 1/2 atau 1/2. Ya, jadi X sama dengan kurang lebih akar 2 per 2 sama dengan kurang lebih 0,707. Ya. Titik pertamanya itu kita sudah mendapatkan 0,707. Lanjut kita mencari titik pertamanya. F dalam kurung 0,707 sama dengan 2 dalam kurung akar 2 per 2 pangkat 3 kurang 3 dalam kurung akar 2 per 2 kurang 10 sama dengan akar 2 per 2 kurang 3 akar 2 per 2 kurang 10. Ya, jadi hasilnya itu minus akar 2 kurang 10 sama dengan minus 11,414. Nah, kita sudah mendapatkan titiknya. Ya, jadi titiknya itu, titik pertamanya itu adalah mendapatkan titik pertamanya. Jadi titik pertamanya itu adalah 0,707 minus 11, minus 11 414. Nah, ini titik pertamanya. Nah, lanjut kita mencari titik keduanya. X2 sama dengan minus 0,707 F minus 0,707 sama dengan minus akar 2 per 2 kita tambah 3 akar 2 sama dengan 2 kurang 10. Ya, jadi sama dengan akar 2 kurang 10 sama dengan minus 8,585. Ya, jadi kita mendapatkan titik potong keduanya. Nah, jadi titik potong keduanya itu adalah minus 0,707, minus 8,585. Nah, jadi ini titik potong keduanya. Nah, lanjut kita mencari titik beloknya. Kita
mencari dengan turunan kedua, yaitu F aksen 2 X sama dengan 12X. Set F aksen X sama dengan 0. Set F aksen 2 X sama dengan 0. Nah, yaitu 12X sama dengan 0, yaitu X sama dengan 0. Nah, lanjut kita menguji titik beloknya. Kita menguji titik beloknya F 0 sama dengan minus 10. Nah, ya, jadi kita sudah mendapatkan titik beloknya, yaitu titik beloknya itu 0, minus 10. Nah, jadi ini titik beloknya. Nah, lanjut kita menggambar grafiknya. Kita gambar grafik dari fungsi fx 2x pangkat 2 kurang 3x kurang 10. Nah, grafiknya itu begini. 10, 0. Minus 10, minus 20, minus 30. Minus 10, minus 20. 10, 20. Nah, jadi gambar grafiknya itu begini. Nah, ini gambar grafiknya. Oke. Sekian dari saya, Surya Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.